Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan mengacu kepada buku tafsir salat. Namun insyaallah pagi ini kita akan fokus pada orang yang salah bacaan Fatihahnya berak jadi imam dalam salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa'alamuhum bis sunnah." Yang paling berak jadi imam adalah yang paling bagus bacaannya terhadap kitabullah, yang paling aqra'. Aqra' berarti yang paling sempurna bacaannya terhadap kitabullah. Dan di masa sahabat, aqra' itu ya sekaligus orang yang paham isinya, yang paling ngerti kitabullah sekaligus yang paling paham isinya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'a, kalau kualitas bacaannya sama, fa'lamuhum bis sunnah, maka urutan berikutnya adalah yang paling mengetahui sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa'a, kalau pengetahuan terhadap sunnahnya sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling duluan hijrah. Ini konteksnya di kalangan para sahabat yang dulu mereka punya amal hijrah. Kalau sekarang kan tidak ada ya. Fa in kanu fil hijrati sawa'a, kalau hijrahnya mereka bareng, fa aqdamuhum silma, maka yang paling duluan masuk Islam ketika di Mekah. Nah, sekali lagi ini konteksnya dulu ya, yang mereka masuk Islamnya tidak bareng-bareng. Wala ya ummanna rajulu rajula fi sultanihi, dan jangan sampai seseorang ngimami orang lain yang itu merupakan wilayah orang lain, sehingga orang yang di luar penduduk sekitar Masjid Marhamah, dia tidak boleh nyerobot jadi imam tanpa seizin DKM, takmir atau warga setempat. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, fa in kanu fil hijrati sawa'a fa aqdamuhum sinna. Kalau hijrahnya mereka sama, maka yang paling berat adalah yang paling senior usianya. Yang paling senior usianya. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini berkaitan dengan urutan keberhakan. Urutan keberhakan untuk jadi imam. Semua muslim berhak jadi imam, tapi ada urutan siapa yang lebih berhak. Yang pertama tadi apa Pak? Yang paling baik Al-Qur'annya. Bisa dari sisi hafalannya, bacaannya, kemudian pengetahuannya berkaitan dengan isi Al-Quran dan seterusnya. Yang kedua, yang paling paham sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, yang paling duluan hijrah. Ini kalau sama-sama punya amal hijrah. Yang keempat, yang paling duluan masuk Islam.
Yang kelima, yang paling senior usianya. Nah, sekarang kita lihat jadinya ya. Kita bisa lihat bahwa usia itu ditaruh di urutan nomor pertama dari bawah. Karena umur memang dihargai, tapi prestasi di luar umur lebih dihargai. Tua itu prestasi enggak, Pak? Prestasi. Orang mati-mati gitu ya. Bisa bertahan hidup sampai tua, Masya Allah. Baik. Artinya begini, orang diem saja bisa pinter nggak? Nggak bisa. Jadi kalau dia nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau bergerak, diem saja, apakah dia bisa jadi orang yang pandai baca Quran? Tidak. Tapi kalau orang diem saja, bisa tua nggak, Pak? Bisa. Bisa. Sehingga tua itu tidak butuh perjuangan ya. Atau butuh perjuangan? Butuh ya. Bagaimana bisa menjaga kesehatan biar awet tua gitu. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah di sini banyak sekali ya guru-guru senior ya. Sampai yang ngitung duit infak saja itu yang senior. Iki sing nom ning ndi. Masya Allah. Kayak putus generasi ya gini. Sehingga persis di bawahnya belum pulang, Pak. Karena mereka masih berada di luar kota. Nanti kalau pensiun insya Allah akan balik lagi ke Jogja. Ya tua meneh. Jadi takmirnya dilanjutkan dari generasi tua ke generasi tua berikutnya. Baik. Intinya jika dari sekian banyak urutan itu tidak ada, barulah usia itu dia dijadikan sebagai acuan. Makanya jangan sebatas ini yang paling tua silakan jadi imam. Nah, ini mungkin agak keliru ya. Perlu diperhatikan dulu urutan-urutan di atasnya. Karena ada sebagian masjid yang merasa bahwa pokoknya kudu sing paling tua sing dadi imam, sing paling senior. Padahal itu bisa berbahaya bagi keabsahan sholat. Maka di sini kita ingatkan. Ada kriteria wajib yang harus ada pada diri imam. Yang seperti ini tidak boleh tidak ada. Apa saja itu? Pertama, imam harus muslim yang baik. Bukan orang fasik, apalagi munafik. Karena kalau imamnya penjahat, misalnya nyun sewu nggih, koruptor jadi imam sehingga dibenci oleh makmum yang lain, atau orang yang punya pengalaman kefasikan yang dikenal oleh masyarakat sehingga dibenci oleh masyarakat yang lain, ini bisa membahayakan keabsahan sholatnya imam. Kita lihat hadis berikut ini. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Ada 3 orang yang salatnya tidak bisa melebihi dari telinganya. Enggak naik melebihi telinganya itu maksudnya apa? Tidak diterima. Salatnya tidak bisa naik melebihi telinganya. Artinya tidak diterima. Sebab amal soleh itu naik menuju Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wal amalus salihu yarfa'uhu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan amal soleh itu diangkat oleh Allah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Hanya kepada Allah yas'adul kalimut tayyib. Kalimat-kalimat yang baik itu naik. Jadi kalau kita ini ucapannya ucapan yang baik, nasihat, kalimat yang baik, dzikir dan seterusnya, kalimat itu naik. Kalau kalimat yang buruk enggak naik. Wal amalus shalihu yarfa'u. Dan amal saleh itu diangkat oleh Allah. Sehingga kalau ada amal saleh
yang dia tidak bisa naik melebihi telinga alias apa? Ditolak, tidak diterima oleh Allah. Nabi SAW menyebutkan 3 golongan yang salatnya tidak diterima oleh Allah, tidak bisa naik melebihi dari telinganya. Pertama, budak yang melarikan diri dari tuannya sampai ia kembali. Ini di zaman kita mungkin tidak ada ya. Kalau dulu itu ada. Budak kabur. Yang kedua, wanita yang bermalam sementara suaminya murka kepadanya. Nah, ini hati-hati ya untuk ibu-ibu. Nesunan karo bojone, baik-baik bar isak kudu rampung. Kalau sampai kemudian jotaan dengan suaminya sampai subuh, sholatnya tidak diterima. Yang ketiga, imam yang memimpin masyarakat, maksudnya adalah memimpin sholat sementara mereka membencinya. Misalnya imam terkenal orang jelek, imamnya terkenal orang yang jahat di kampung tersebut, dibenci oleh masyarakat, tapi dia tetap pengen nekat terus jadi imam. Nah, itu sholatnya bisa tidak diterima oleh Allah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah dia harus paham tata cara sholat dengan benar. Walaupun bacaannya bagus, walaupun mungkin hafalannya banyak, tidak ngerti cara sholat yang benar, ya jangan jadikan imam. Ini sama dengan nekat nunjuk orang jadi sopir, padahal dia nggak bisa nyopir. Berbahaya bagi keselamatan penumpang. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wala yakhfa anna mahalla taqdimil aqra innama huwa haitsu yakunu arifan bima yata'ayyanu ma'rifatuhu min ahwalis salat. Tidak diragukan bahwa yang dimaksud mendahulukan orang yang paling baik bacaannya sebagai imam itu berlaku hanya jika dia memahami hal-hal yang wajib untuk diketahui tentang tata cara salat. Fa amma idza kana jahilan, tapi kalau orang itu orang yang tidak mengetahui aturan salat, fala yuqaddam, maka tidak boleh disuruh maju ittifaqan dengan sepakat ulama. Misale nggih nyuwun sewu rukuke ra bener, terlalu cepet, culat-culit nggih. Mong apa ketika salat terlalu ngegas. Atau dia tidak ngerti bagaimana cara bacaan sholat yang benar. Dia memang bacaan Qurannya bagus. Nah, yang seperti ini tidak boleh jadi imam, mengkhawatirkan keselamatan orang yang sholat. Di sini kita kasih satu catatan. Jadi imam sholat harus orang yang memenuhi kriteria kelayakan. Sebab ini berkaitan dengan keabsahan dan keselamatan sholatnya para makmum di belakangnya. Ini bukan ketua RT. Ini imam sholat. Sehingga DKM atau takmir punya tanggung jawab, pastikan imamnya adalah imam yang dia bisa ngimami. Benar, bukan asal-asalan. Yang itu misalnya kalau batal bisa menyebabkan sholatnya makmum gimana? Ikut batal, mengancam keabsahan sholatnya orang lain. Karena itu yang jadi imam haruslah orang yang memang betul-betul memenuhi kriteria kelayakan jadi imam. Coba kita lihat di sini. Nabi SAW pernah bersabda, al-imamu dhaminun. Imam itu menjadi penjamin, penanggung jawab. Wal muadzinu mu'taminun, sedangkan muadzin orang yang diberi amanah. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berlaku sampai kapan Pak? Sampai akhir zaman. Semua imam didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi petunjuk. Waghfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Semua muadzin didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ampunan. Makanya ulama beda pendapat, siapa yang lebih afdol, imam ataukah muadzin?
dari sisi nilai keutamaan. Baik, adzan itu amal yang besar, tapi Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah adzan karena beliau imam. Sehingga yang adzan siapa Pak? Ya para sahabat. Maka sampai ada kuis dalam fikih ya. Sebutkan amalan besar, nilai pahalanya besar, keutamaannya besar, tapi Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar tidak pernah melakukannya. Jawabannya adzan. Karena mereka tidak adzan, tapi mereka jadi imam. Nah, imam disebut oleh Nabi SAW sebagai domin. Mungkin Bapak pernah dengar istilah akad domanah. Domanah itu artinya akad penjaminan. Aku sing jamin. Nah, sing jamin itu berarti gimana? Yang nanggung resiko. Sehingga yang namanya domin artinya orang yang menanggung resiko. Rasulullah SAW menyebut imam itu domin, penanggung resiko. Resiko apa sih Pak? Resiko yang terjadi pada makmum. Contohnya Pak, misalnya begini ya, imam itu domin, ad-domin. Artinya apa tadi? Penanggung resiko. Apa yang dimaksud imam itu sebagai penanggung resiko? Imam disebut sebagai penanggung resiko. Misalnya ini ada imam ya. Kemudian di sini ada makmum, ada makmum, ada makmum. Begini Pak. Makmum ini datangnya tidak bersamaan. Imam sudah ruku, ada makmum yang belum selesai Al-Fatihah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh makmum yang belum selesai Al-Fatihah ketika imam sudah ruku? Ya, ikut ruku. Berarti kan Fatihahnya kurang, sudah ditanggung oleh imam. Demikian pula misalnya makmum yang ini tidak bisa baca Fatihah. Gimana nasibnya makmum yang tidak bisa baca Fatihah? Sudah ditanggung oleh imam. Atau misalnya ada urutan gerakan yang keliru. Ada makmum masbuk misalnya. Dia baru datang, langsung nyempil di sini. Nah, masbuk. Dapat 1 rakaat tasyahud awal. Dapat rakaat yang kedua malah enggak tasyahud. Misalnya salat duhur atau salat isya. Atau bahkan salat maghrib. Dapat 1 rakaat tasyahud. Terus nanti rakaat kedua tasyahud lagi. Rakaat ketiga tasyahud lagi. Kok salatmu aneh kayak gini? Karena saya jadi makmum. Andaikan ada orang salat sendirian dapat 1 rakaat tasyahud awal, gimana? Batal. Dia sengaja nambahi salat. Tapi karena ini makmum, dia harus ikut imam, maka ditanggung oleh imam. Itu yang dimaksud imam sebagai domin. Nah, kalau yang menanggung resiko juga beresiko, gimana jadinya Pak? Yang menanggung resiko, sholatnya beresiko, gimana kira-kira? Membahayakan nasib sholat. Maka disitulah ada istilah tugas imam itu adalah tahammul istilahnya ya. Tahammul itu nanggung kekurangan makmum. Sehingga posisi makmum yang kurang tadi, yang enggak bisa baca Fatihah,
yang Fatihahnya masih kurang lengkap sementara imamnya sudah ruku, maka dia harus ikut ruku. Karena dia masbuk, dia bergabung, Allahu Akbar, imamnya ruku, Allahu Akbar. Maca bismillah. Barusan baca bismillah, imamnya sudah ruku, maka dia harus ikut ruku. Loh, kamu jadi makmum kok enggak baca Fatihah? Lah imamnya ruku. Aku kalau baca Fatihah ya jadi telat, terlalu jauh dari imam. Nah, maka dia ditanggung oleh imam. Baik. Oleh karena itu imam tidak boleh sembarangan karena statusnya adalah domin. Orang yang menanggung resiko, karena jika ada kekurangan dari makmum ditutupi oleh kesempurnaan imam. Baik. Ini jika kekurangannya bukan berkaitan dengan pembatal ya. Berarti kalau makmum ngentut gak apa-apa Pak, ya batal kalau makmum ngentut. Tapi kalau misalnya makmum bacaan Fatihahnya kurang lengkap, atau makmum urutan gerakannya gak benar, gak normal, seperti tadi ya, baru takbiratul ihram, terus ruku, kemudian tasyahud awal, padahal baru dapat satu rakaat, maka yang seperti ini ditanggung oleh imam. Sekarang kita coba baca tentang imam yang salah baca Al-Quran. Di sini saya bawakan keterangan An-Nawawi rahimahullah. Wa tukrahu imamatu man yalhanu fil qiraah. Makruh jadi imam jika orang itu mengalami lahan, salah dalam bacaan Al-Quran. Tsumma yundor. Kemudian perlu diperinci. In kana lahnan la yughayyirul ma'na. Jika kesalahannya seperti membaca ha ya, karof ilha minal hamdulillah, seperti membaca alhamdulillah, di situ ada kesalahan huruf ha, alhamdulillahu. Sahhat salatuhu, salatnya sah. Wa salatu man iqtada bihi, dan juga orang yang berada di belakangnya salatnya sah. Wa in kana yughayyir, namun jika kesalahannya mengubah makna, kadhammita, pada kata an'amta dibaca an'amtu, ghairil maghdubi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amtu alaihim, atau di kasrah an'amti, maka salatnya batal. Seperti orang membaca ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, dia bacanya pakai nun, maka yang seperti ini batal salatnya. Namun jika kesalahannya mengubah makna, ya, kata beliau, untuk orang yang kesalahan mengubah makna, fa in kana yutawi'uhu lisanuhu, jika lidahnya sebenarnya bisa dilatih, ia mampu untuk belajar dan memperbaiki bacaan, maka dia wajib memperbaikinya. Fa in qasura wa dhaqal waktu, tapi kalau terbatas dan waktunya, dia lalai dan waktunya terbatas, shalla, tetap sholat, namun nanti diqadha. Coba Pak ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, mustaqim. Dilatih Pak ya, kim. Oh bisa kok. Dah, Bapak harus latihan dulu, baik tak latihan. Tapi waktunya mepet. Butuh latihan tapi waktunya mepet. Maka dia tetap sholat. Nah nanti setelah berhasil baca Fatihah dengan benar, sholatnya diulangi. Ini keterangan An-Nawawi. Wala yajuzu al-iqtida'u bihi, dan tidak boleh bermakmum di belakangnya. Wa illam yutawi'hu lisanuhu, apabila lidahnya memang tidak mampu, tidak bisa dilatih,
dan belum ada waktu aulam yamdi ma yumkinu ta'allumu fihi, dan belum ada waktu yang cukup untuk mempelajari, untuk belajar memperbaiki bacaannya. Fa in kana fil Fatihah, jika salahnya ada pada Al-Fatihah, fa salatu mithlihi khalfahu sahihah. Maka dirinci sebagai berikut. Jika kesalahan itu terjadi pada Al-Fatihah, maka salat orang yang sama kondisinya dengan dirinya, artinya sama-sama tidak bisa baca Fatihah, sah. Bila salat di belakangnya, sah jadi makmumnya. Ya? Wa salatu sahihil lisan, adapun salatnya orang yang bisa baca Fatihah dengan benar, seperti yang dia bisa baca Fatihah lebih baik daripada imam, maka hukumnya seperti orang yang bisa membaca Al-Fatihah di belakang orang yang ummi, yaitu salatnya tidak sah. Kemudian rincian berikutnya, jika kesalahannya itu terjadi pada selain Al-Fatihah, maka salatnya tetap sah dan salat orang di belakangnya juga sah. Baik, kita rinci berikut ini ya. Imam yang salah baca Al-Quran. Kita tulis dulu baca Al-Quran, karena nanti ada Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah. Salah baca Al-Quran, itu disebut dengan lahan. Namanya apa? Lahnun. Nah, lahan itu ada dua. Ada lahnun jali. Lahnun jali. Kesalahan yang jelas. Bahasa terjemahannya kesalahan yang jelas. Ini adalah salah yang mengubah makna. Seperti ganti huruf, menghilangkan huruf, ganti harokat, itu bisa mengubah makna. Siratal mustaqim, nah, ini bisa mengubah makna. Contoh yang lain, alhamdulillahi rabbil alamin. A jadi nga. Ar-Rahmanir-Rahim, roknya jadi hilang, jadi wawu semua. Nah, yang seperti ini bisa mengubah makna dan disebut dengan lahnun jali. Berikutnya ada lahnun khafi. Lahnun khafi. Ini salah tidak mengubah makna. Misalnya Pak, orang membaca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, jadi him, semu i-nya berubah jadi e. Nah, seperti ini namanya lahnun khafi. Insyaallah salatnya masih bisa diterima. Nah, selanjutnya keterangan An-Nawawi. Keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi tadi menyebutkan tentang imam yang salatnya salah bacaannya. Coba kita lihat di sini. Maka orang yang salah dalam qiraah. Selanjutnya beliau ngasih rincian. Pertama, salah yang tidak mengubah makna, maka salatnya sah dan juga sah orang yang berada di belakangnya. Satu, salah yang khafi, salah yang tidak mengubah
makna. Begini, maka sah salatnya, dan yang kedua sah jadi imam. Ini kalau salahnya tidak mengubah makna. Yang kedua, salah yang mengubah makna. Lahnun jali tadi ya. Kalau salahnya mengubah makna, maka diberi rincian. Yang pertama, jika dia masih memungkinkan untuk belajar, maka wajib belajar. Dia wajib belajar. Misalnya, dia masih memungkinkan untuk mengucapkan huruf A dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin. Sebentar, latihan dulu, Pak. Masih memungkinkan untuk belajar, maka dia wajib belajar. Nah, karena dia masih memungkinkan untuk belajar, maka jika waktunya terbatas, tetap wajib sholat. Sudah? Dan nanti setelah bisa baca dengan benar, diapain, Pak? Diqadha. Salatnya tadi diulang. Ini tapi waktunya sudah mepet, itu gimana ini? Ya sudah, pokoknya Bapak harus latihan sampai bisa dulu. Tak sholat sih, sholat dulu dia dengan Fatihah yang salah tadi. Setelah itu dia lanjut belajar, benar. Nah, sekarang dia qadha sholat yang tadi. Dan dalam kondisi ini tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Ini ya. Sehingga beliau mengatakan tadi, wala yajuzul iqtida'u bihi, dan tidak boleh jadi imam. Selanjutnya, wa illam yutawi'hu lisanahu, tapi kalau dia tidak bisa belajar, yang kedua ini tidak memungkinkan untuk belajar, tidak memungkinkan untuk dibenarkan. Mungkin sudah masalah usia, USB meneh, ilate ilat tua misalnya. Ditekuk saiki to Pak, ra iso. Anane wis kaya ngene, wis dipaksa-paksa ra iso. Memungkinkan untuk dibenarkan. Nah, berarti kan belajar percuma saja ya. Karena tidak memungkinkan dibenarkan. Ya alhamdulillah, dalam surat Al-Fatihah itu tidak ada huruf fa. Kalau ada huruf fa, nah, beresiko bagi orang Sunda. Pasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya pernah dengar orang yang baca Quran kayak gitu. Tapi karena lidah Sunda, siapa bilang orang Sunda tidak bisa mengucapkan huruf F? Fitnah. Nah, jadi kesulitan untuk mengucapkan huruf F menyebabkan berubah jadi P. Nah, yang orang Jawa, terutama Jawa Jogja dan sekitarnya, huruf ya itu bisa jadi za. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah ketemu imam kayak gitu? Huruf ya-nya berubah jadi ya. Huruf ya jadi za. Dilatih-latih enggak bisa. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka. Wah, SPY menaik gimana? Coba diulangi Pak. Ya, za, do. Ya kok jadi za toh? Yasin, zasin.
Yazid, Yazid, Yazid jadi Zaid. Jadi tidak memungkinkan untuk dibenarkan. Nah, seperti ini dibagi menjadi dua. Satu, untuk makmum yang kualitasnya sama seperti imam atau lebih buruk dari imam, maka sholatnya sah. Ini contohnya di kampung-kampung tuh, Pak. Imamnya misalnya Pak Mudin yang ada di situ. Itu sudah paling bagus ini, Pak, di antara jamaah-jamaah yang lain. Tapi Masya Allah bacaannya itu kayak baca Mojopahit. Iki dudu Quran iki sing diwaca iki. Waneh, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, ganti-ganti huruf. Tapi makmum yang lain lebih parah daripada beliau. Makmum yang lain salatnya sah. Makmum yang lain salatnya sah. Yang kedua, untuk makmum yang kualitas salat, kualitas Qur'annya, kualitas atau di sini sebentar ada rincian ini. Fa in kana fil Fatihati fa salatu mithlihi khalfahu sahihah. Nah, di sini dikasih rincian dulu sebentar. Jika tidak memungkinkan dibenarkan, nah ini saya hapus ya. Atau gini, nah, saya kasih ini. Jika tidak memungkinkan untuk dibenarkan, An-Nawawi ngasih rincian. A, salahnya di Al-Fatihah. Kesalahannya ada di Al-Fatihah. Maka dibagi menjadi dua. Ada dua keadaan. Nomor satu, untuk makmum yang kualitasnya sama seperti imam atau lebih buruk dari imam, salatnya sah. Nomor dua, untuk makmum yang kualitas Al-Qur'annya lebih baik dari imam, salatnya batal. Jadi kalau imamnya salah baca Al-Fatihah, kondisi makmum terbagi menjadi dua. Untuk makmum yang kualitas bacaan Fatihahnya lebih buruk daripada imam atau sama seperti imam, salatnya sah. Untuk makmum yang kualitas Fatihahnya lebih baik dari imam, salatnya batal. Ya, disinilah keberuntungan bagi yang tidak bisa baca Fatihah. Alhamdulillah. Berarti dipertahankan saja ya. Karena mau salat dimanapun selamat. Sehingga kalau sampai dia punya imam yang bacaan Fatihahnya enggak benar, karena saya juga enggak bisa baca Fatihah, insya Allah salat dia sah. Ya, podo-podo raisane. Karena percuma saja. Ya contohnya tadi kayak di kampung tuh. Saya ketemu kampung seperti itu. Pak Mudin itu ya paling bagus bacaan Fatihahnya. Itu pun sudah gak karuan. Ya. Sehingga mau digantikan siapa lagi? Wong di bawah belakangnya juga orang-orang yang kurang lebih semisal dengan itu. Nah, kemudian yang kondisi nomor B ya. Ini tadi kan A, yang B salah di selain Al-Fatihah. Nah, ini saya ketemu ini. Fatihahnya bagus, tapi selain Al-Fatihahnya selalu salah. Ini salat sah dan makmum juga sah. Alhamdulillah, karena salahnya ada di selain
Al-Fatihah. Sehingga beliau kalau Al-Fatihah bagus, tapi kalau baca selain Al-Fatihah, idza yulyilatil ardu yilyalaha. Ya, za jadi ya. Ya jadi za jadi ya. Iyyaka na'budu. Nah, seperti ini tidak boleh. Ya. Demikian keterangan An-Nawawi. Keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Ya. Kurang lebih sama. Makruh seseorang yang sering salah baca dijadikan imam selama makna. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Salatnya sah jika ia mengimami orang yang benar salatnya, karena dia telah menunaikan kewajiban membaca. Ya. Ini jika tidak mengubah makna. Apabila ia melakukan kesalahan yang mengubah makna selain dari surat Al-Fatihah, maka hal itu tidak menghalangi keabsahan salatnya dan tidak menghalangi bermakmum di belakangnya, kecuali jika dia sengaja melakukannya. Jika dia sengaja mengubah makna, salat keduanya batal. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau untuk salat sirriyah? Pak, kini kan gak ngerti, Pak. Tiba-tiba kita mampir masjid, langsung jamaah salat duhur, dan kita tidak tahu bagaimana kualitas imam. Kata Ibnu Qudamah, jika orang yang bisa baca Fatihah dengan benar salat di belakang imam yang tidak diketahui keadaannya dalam salat sirriyah, maka salatnya sah, sebab pada asalnya tidak mungkin seseorang maju jadi imam kecuali ia mampu membaca dengan benar, dan dugaan yang kuat tersebut tidak tertolak. Walhamdulillah. Baik, sudah selesai. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini menjadi bahan pertimbangan bagi masjid dimanapun berada. Ketua takmir punya tanggung jawab ya, untuk memastikan yang jadi imam adalah orang yang benar sholatnya dan bacaannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Alhamdulillah. Monggo. Mikrofon ke utara satu, ke selatan satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di masjid kadang ada orang yang malah dia itu merasa lebih dari yang lain. Kemudian yang saya amati setelah itu ternyata makmumnya itu banyak istilahnya orang yang tahu, tapi contoh presiden suruh imam itu berarti makmumnya kan tahu semua itu pada pernah terjadi itu bagaimana caranya. Iya. Masya Allah. Masih ya.
semuanya baik, cuma karena fisiknya misalnya sakit, yang istilahnya tidak memungkinkan untuk dia sempurna, itu akan berhak untuk jadi imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika imamnya salah baca Fatihah tadi ya, dan makmumnya kualitas Fatihahnya lebih bagus, maka makmum yang kualitas Fatihahnya lebih bagus batal sholatnya sehingga harus dia ulangi. Saya beberapa kali mengalami kejadian itu. Imamnya salah baca Fatihah, sementara saya tidak mungkin pindah karena waktu itu Jumatan, kemudian khatibnya jadi imam, bacaan Fatihahnya rusak. Nah kalau Jumatan kan nggak mungkin pindah, mau pindah ke masjid manapun akan telat. Akhirnya, dan kita pun tidak tahu kualitas Fatihahnya imam seperti apa. Baru ngerti setelah dia ngimami. Gempun rampun Jumatan saya sholat duhur karena bacaan Fatihahnya imam salah, sehingga saya selesai Jumatan sholat 4 rakaat sholat duhur. Maka kalau ada kasus seperti itu, siapapun dia, baik pejabat maupun rakyat yang kemudian jadi imam, padahal bacaan Fatihahnya salah, makmum yang ada di belakangnya nanti dia harus ngulangi sholat atau dia mufarokoh. Mufarokoh itu sholat sendiri, ya, walaupun mungkin dia berada di shaf, dengan niat sholat sendiri. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan standar jadi imam. Ya memang seharusnya ada fit and proper test, tes seleksi. Sehingga nanti uji kelayakan itu dilakukan terutama untuk internal dulu. Imam itu dibuat imam swadaya. Swadaya itu artinya tidak harus impor dari luar. Maka warganya dulu dibenerin. Siapa yang ingin ikut pelatihan tahsin, boleh nggak Pak? Itu dibiayai oleh takmir, tidak masalah. Sehingga ngundang guru tahsin yang dia bisa ngajari jamaah-jamaah yang ada di sini untuk tahsin. Sampai kemudian diterbitkan sertifikat. Bapak A sudah bisa jadi imam, B sudah bisa jadi imam, minimal Fatihahnya benar. Sehingga dengan demikian nanti kalau dalam sholat 5 waktu telah disediakan 10 generasi orang-orang yang sudah bisa baca Fatihah. Ini enggak ada ganti ini enggak ada, jadi bisa saling backup. Dengan seperti ini maka masjid tidak akan kekurangan imam, karena rata-rata mereka sudah bisa tahsin. Alhamdulillah di sini kan ada Pak ya program tahsin Pak. Ada. Pak Darjiri. Ya. Nah, seperti itu kalau bisa sampai pada tingkatan memastikan bacaan Fatihahmu udah benar, kamu boleh jadi imam. Jadi untuk memastikan bahasanya imamnya adalah imam yang benar. Kalau tetap tidak ada yang bisa semua Pak, ini karena sudah kasepuhan semua, nggak ada yang bisa, nah barulah impor dari luar. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Cacat. Kalau cacat fisik ini tidak sampai membuat yang bersangkutan itu duduk, misalnya masih bisa berdiri. Pak, orangnya cacat fisik tapi masih bisa berdiri. Misal kakinya cacat 1 tapi masih bisa berdiri, tidak masalah, tidak mengurangi kualitas sholat. Saya ketemu imam yang kakinya 1, itu ngimami di Masjid Ulil Albab UII. Beliau mahasiswa, bacaan Qurannya bagus, ya mahasiswa UII ya. Tapi 1 kakinya diamputasi dan jadi imam, bawa tongkat. Kalau mau sholat tongkatnya ditaruh, tapi bisa berdiri dengan 1 kaki, bisa rukuk dengan 1 kaki. Ya. Nah sehingga orang seperti ini masih bisa jadi imam. Ada juga imam yang cacat tangannya, jadi tangannya nggak bisa sedekap kecuali diangkat oleh tangan yang satunya. Ini juga masih bisa jadi
imam. Saya ketemu ini di Surabaya. Tangannya cacat, lumpuh tangan kanan. Tapi masih bisa diajak sedekap. Jadi kalau sedekap dipegangi sama tangan kiri. Ini juga masih bisa jadi imam. Karena beliau hafalannya banyak, bacaan Qur'annya bagus. Nah, hal-hal seperti inilah perlu untuk diperhatikan sehingga sebatas cacat fisik tidak mengurangi nilai sholat. Tapi kalau sampai duduk, misalnya obesitas sehingga nggak bisa berdiri, atau lumpuh kedua lututnya sehingga nggak bisa berdiri, maka sebaiknya dicari yang fisiknya lebih sempurna. Katanya, wallahu alam, saya cuman dengar aja ya. Pak AR dulu waktu sholat tuh ngimami dengan duduk. Pak AR Fahruddin. Karena Jumatan selesai khutbah, beliau ngimaminya sambil duduk. Wallahu alam itu benar atau tidak. Tapi kalau ada yang lebih sempurna, bisa berdiri dan seterusnya, dan bacaan Qur'annya juga baik, maka sebaiknya dia yang didahulukan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pendatang di suatu tempat, Ustaz. Pendatang. Jadi waktu kita datang itu, kita mendapati salat siriyah di masjid tempat. Mendapati gimana? Salat siriyah. Salat sir. Iya. Salat asar waktu itu, Ustaz. Kita ikut dengan imam tersebut. Kemudian waktu maghrib kita salat lagi di sana, baru kita tahu kalau bacaan Al-Fatihahnya salah. Iya. Apakah salat yang asar tadi itu qada atau gimana, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kasus baru nih ya. Tadi waktu asar nggak tahu ya, karena sholat sir dan baru pertama kali sholat di situ. Maghrib baru ketahuan, oh ternyata imamnya salah Fatihahnya. Wallahu alam, saya nggak tahu jawabannya. Apakah perlu dikodok nggak sholat asarnya, ataukah tidak perlu dikodok? Tapi untuk maghribnya Bapak sholatnya dikodok atau niat mufaroqah. Cukup? Ada lagi? Nah, silakan. Saya ingin bertanya terkait dengan sholat sebagai imam maupun sebagai sendiri yang membaca Al-Fatihahnya bagus, kemudian tapi membaca surahnya itu membaca mushaf Al-Quran. Apakah diperkenankan atau dicontohkan? Matur suwun. Membaca mushaf Al-Quran untuk sholat wajib itu makruh, karena dia nanti satu terlalu banyak gerak. Misalnya tidak dibutuhkan kan, Qur'annya ada di depan, jadi harus buka-buka. Yang kedua, tidak melihat ke arah tempat sujud jadinya, karena dia melihatnya ke arah mushaf. Dan sholat wajib itu tidak butuh panjang-panjang, sehingga bacaannya silahkan, kata Nabi SAW, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Silahkan kamu baca Al-Quran yang mudah bagimu. Maka tidak perlu untuk memaksakan diri baca yang panjang-panjang. Kalau sholat sunnah qiyamul lail silahkan, karena dibutuhkan baca panjang, maka boleh pakai mushaf, seperti sholat taraweh dan yang lainnya. Nah, selanjutnya satu lagi. Tadi yang presiden jadi imam itu terus makmumnya, kemudian yang tahu ilmunya kok tidak memberitahu ataupun tidak, itu dosa enggak? Padahal yang makmum itu kan banyak,
ahli agama ini, kok menjadikan dia jadi presiden? Dia padahal tahu aturannya. Termasuk dosa enggak? Terus sholatnya itu waktu itu bagaimana nasibnya gitu. Makasih. Ya. Kalau masalah jadi presiden ini di luar pembahasan fikih ya. Kalau orang yang tidak bisa baca Fatihah jadi imam, nah ini baru mungkin perlu dikaji. Presidennya jadi kan yang imamnya kan mestinya nggak layak dia itu, walaupun presiden nggak layak, dosa nggak dia gitu maksud saya. Yeah. Kan sudah tahu aturannya seperti itu. Orang yang tahu ilmunya kok diem saja itu berarti dosa jamaah gitu. Yeah. Baik. Ada banyak kemungkinan ya. Ada banyak kemungkinan. Sehingga untuk bisa menilai ini dosa atau tidak, ya perlu tahu latar belakangnya. Tapi intinya gini aja, kepentingan kita adalah tidak boleh menunjuk imam orang yang kita ketahui dia nggak bisa baca Fatihah. Ya kalau di masjid ini tanggung jawab takmir. Kalau di acara kenegaraan itu berarti yang tanggung jawab siapa? Protokol, panitia, berarti protokoler. Nah, kalau kemudian pihak protokoler tahu Pak Presiden tuh nggak bisa baca Fatihah, tapi ini dalam rangka pencitraan misalnya, pokoknya kudu jadi imam misalnya ya seperti ini ya salah protokolnya. Wallahu a'lam. Baik, menjawab. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.